Oke guys, kali ini aku mau kepo-kepoin tentang perjalanan hijrah teman aku. Sebenarnya udah nggak kayak teman lagi sih, udah jadi kayak emak aku. Dia selalu galak kayak gitu. Oke, lanjut langsung aja ke teman. Teman apa mbak sih? Emak. Oh, emak. Oke, pertanyaan pertama aku mau tanya, eh apa sih alasan kamu mbok buat apa ya, buat mutusin kerja untuk merantau itu alasannya apa? Alasannya gini ya, dulu tuh karena dulu kan aku berumah tangga gitu. Terus udah 5 tahun sih ya pisah. Nah, waktu Oh, pisah, sempet nikah gitu. ya sempat nikah, udah punya anak satu. Terus pisahnya itu ya keadaannya ya nggak baik sih. Jadi aku ke Solo itu karena ya pengen menghapus semua yang dulu-dulu, tapi kan juga karena dulu aku juga nggak boleh ketemu sama anakku ya. Oh, jadi sampai nggak bisa ketemu sama anak itu emang dari keluarganya sana memutusin buat nggak bisa ketemu kayak gitu. Ya. Terus akhirnya mutusin buat ke Solo. Terus ke Solo itu langsung dapat kerjaan apa Langsung gimana? sebenarnya udah ada temen di Solo juga. Oh, yang narik temennya. Dan tanpa pikir panjang langsung aja ke Solo gitu. Terus kalau boleh tahu kerjanya di Solo itu ngapain kayak gitu? Kerjanya di Solo itu gimana ya? Kalau mau diomongin susah juga nggak apa-apa. Tapi emang apa ya? Ya berat sih kalau mau diceritain, berat. Jadi sebelum kerja di Solo itu udah kerja juga di mana? Asalnya mana sih? Magelang. Oh, Magelang. Enggak, aku nggak pernah pulang ke Magelang. Ikut mantan suami gitu. Ya dulunya kan aku ikut mantan suami. Jadi nggak pernah pulang ke Magelang. Terus Setelah pisah pun ya aku nggak pulang ke Magelang. Jadi langsung merantau Solo, gitu. ya. Terus habis mutusin buat keluar kerja kayak gitu, kegiatannya itu apa? Semisal kayak buka usaha, apa kerja di tempat lain kayak gitu? Nggak sempat, awalnya masih cari-cari kerja kayak gitu ya, masih kayak gitulah, berteman juga masih teman-teman yang kayak gitulah, dunia malam kayak apa. Terus akhirnya aku ketemu sama temenku. Dia penyanyi juga, tapi dia penyanyi campur sari. Waktu itu dia temannya temanku, jadi aku dikenal kayak gitu. Terus suatu saat aku diajak nyanyi dia pas Agustus tahun kapan ya, udah 2 tahun yang lalu, udah mau 3 tahun yang lalu. Agustus itu dia kekurangan vokal kan, jadi Penyanyi gitu. jadi minta aku Buat masuk, buat ikut grupnya campur sari itu. Sebenarnya aku belum bisa ya, nggak tahu campur sari itu kayak gimana, nyanyinya kayak gimana, aku nggak tahu. Terus mulai dari situ aku diajarin sama dia, sama grupnya dia diajarin dulu gitu. Terus Ya, sampai akhirnya aku ikut terus manggung ke panggung kayak Ya, gitu. ikut terus sama grupnya itu
terus dicari-cariin job sama temenku itu. Oh, jadi habis kerja masuk ke Solo itu ya ada kerjaan, terus habis itu keluar, terus ini dapat kerjaan manggung itu, nyanyi Ya, itu. itu pun masih ini ya apa, aku belum tergugah buat apa hijrah kayak gitu, belum tuh. Jadi aku juga masih kadang-kadang masih main-main ke dunia malam kayak gitu, jadi belum sepenuhnya. Maksudnya main-main ke dunia malam? Iya, belum sepenuhnya. Kadang kan masih banyak teman-teman itu kan, masih kontak teman yang dulu, jadi masih masuk ke dunia malam juga sambil itu. Jadi lama-lama temanku juga bimbing aku tuh proses ya. Maksudnya, bentar, maaf ya, maksudnya itu pemandu karaoke kayak gitu? Iya, kayak gitulah. Oh iya, ya. Terus? Nah, terus temanku kan juga itu. Temanku kan juga selalu ngarahin aku, ya kalau bisa kan mending kerja nyanyi dari panggung ke panggung kayak gitu, dari orang hajatan kayak gitu, acara-acara kayak gitu daripada. Tapi aku itu belum tergugah buat hijrah ke situ, belum. Jadi masih kumat-kumatan gitu loh. Jadi belum ada rasa total berhenti kayak gitu, belum ada. Itu kira-kira berapa lama? Setahun mungkin juga. Oh, setahun. Setahun aku dari ikut campur sari itu setahun. Pada akhirnya juga. Apa mungkin ketemu orang yang bisa buat kamu jadi berubah yang lebih baik kayak gitu? Nah, itu ceritanya gini. Nah, temanku dulu yang di dunia malam itu juga, dia kan juga udah hijrah. Terus suatu saat ketemu kan, ketemu main kayak gitu, dan ngobrol, dia udah ikut ngaji, udah berumah tangga, udah baik ya. Tapi aku masih belum tertarik juga. Terus pada akhirnya aku lelah juga jadi penyanyi campur sari juga kan. Ya, aku anggap ya gimana ya, sama aja sih, soalnya dari penampilanku juga masih seperti itu. Jadi orang-orang tuh mandang aku masih sebelah mata gitu. Iya. Tapi tetap semangat, tetap nggak dipeduliin. Ya, Itu sampai nggak dibawa hati. Aku bener-bener udah capek ya. Udah capek. Terus aku hubungi temen aku yang udah hijrah itu. Awalnya sih aku capek. Aku pengen berumah tangga lagi kayak gitu. Aku sampai minta ya tolong. Pada akhirnya memutuskan kenalin, untuk menikah kayak ya gitu. enggak, kenalin temennya, aku minta dikenalin gitu. Oh gitu. Nah, dikenalin biar aku tuh berumah tangga, dan jalanku tuh udah nggak kayak dulu lagi gitu loh. Pada akhirnya udah dikenalin sih sama temennya. Nah, yang bikin aku hijrah itu bukan karena dikenalin sama temennya itu ya, Karena dari hati gitu ya, Ya. udah niatan dari hati kayak gitu. udah Ya. capek emang. Iya, udah capek. Terus aku diajak ngaji dulu nih sama dia, Itu tuh ikut di pengajian kayak gitu. ngaji di tempat-tempat
orang apa emang itu tuh udah kayak ada pesantren kayak gitu, udah Iya, ada pondoknya iya. kayak gitu. Pondoknya ada Oh, di pesantren pondok. dan ada pengajian rutinnya itu. Nah aku diajak temanku udah dengerin aja, walaupun temanku bilang walaupun dulu aku juga nggak paham ngomong apa, yang ceramah abah itu ngomong apa kayak gitu, aku juga nggak paham dulu temen. Udah ikut aja dengerin. Lama-lama aku dengerin, terus ikut pengajian rutin manakib kayak gitu tiap minggu ya, sampai terus aku dikenalin sama abahnya, dititipin sama abahnya sama temenku itu ya. Dari situ alhamdulillah ya, alhamdulillahnya aku dapat berkah dari manakib itu sendiri, walaupun aku baru ikut pengajian kayak gitu, tapi aku udah dapat berkahnya. Itu pengajian itu rutin gitu? Rutin tiap minggu. Tiap minggunya itu ada gitu. Jadi aku ikut terus sampai akhirnya yang dikenalin aku itu kan juga ikut pengajian itu. Jadi aku kenal juga kita ta'aruf ya, cuman kenal aja, tapi nggak terus pacaran kayak. Oh, jadi langsung nggak ta'aruf kayak gitu? Ya itu prosesnya paling 1 bulan. Oh, 1 bulan. Terus 1 bulan aku kenal, tahu keluarganya, langsung dibawa pulang kayak gitu ya? Dibawa pulang. Iya, selalu tahu punya. Tapi awalnya juga gimana ya, aku ragunya itu karena keluarga suamiku yang sekarang itu kan dari lingkungan yang agamis ya. Ragunya itu masa mau sih nerima aku yang latar belakangnya kayak gitu, terus penuh dengan gambaran tato, akan masih ragu. Jadi tapi aku ngomong semuanya sama dulu suamiku, ngomong apa adanya, latar belakang kerjaku apa, semuanya sampai tatoku kayak gimana tuh aku bilang sama. Oh, ada tato ya? Ya, Mbak ya. bilang sama dia, terus dia juga nyampein ke keluarganya gitu apa adanya aku. Jadi aku takutnya waktu pertama kali ketemu keluarganya juga itu, takut mereka nggak terima aku kayak gitu loh. Apalagi aku udah dulu pernah berumah tangga juga dan sempat gagal, jadi takut gimana gitu perasaan gitu. Terus sekarang abis itu langsung nikahnya itu apa, langsung gimana ya, kayak orang tua kan udah setuju semua itu apa, Mbak Ines langsung bawa keluarganya suruh ke sana, ke mana tadi, Magelang Ya, artis perkenalan keluarga suami dari suami. Ya emang pengennya cepat nikah aja, gitu. Cepat. Dari pihak suami kan ya langsung lamar gitu aja, jadi prosesnya itu cepet banget. Keluarga ngikut ya, keluarga Iya, Mbak Ines prosesnya itu cepet banget. Kenal 1 bulan terus dilamar, habis itu bulan November kemarin udah nikah. Kenal itu aku bulan Juli ya, bulan Juli itu aja kita kenal, ketemu tuh cuman di pengajian ya, enggak terus berapa kali aku ketemu, enggak terus berkali-kali terus ketemu kayak gitu, enggak, cuman enggak ada 5 kali itu. Jadi aku emang belum bener-bener tahu orangnya kayak gimana,
juga nggak tahu. Jadi aku udah niatku ibadah gitu aja, pasrah aja. Ya walaupun setelah menikah ini kan kita belum saling kenal ya, baru proses pengenalan, adaptasi pengenalan satu sama lain kayak gitu. Tapi keluarga ngikut aja gitu ya, keluarga dari Mbak Ines udah, maksudnya udah ngikut keputusan. Kalau keluargaku sih ngikut keputusanku ya, gimana yang terbaik buat aku gitu. Iya. Kalau mereka nggak pernah ini, dan senang juga kalau aku mau berumah tangga lagi. Iya, yang tentunya pasti orang tua kan seneng kayak gitu melihat anaknya bisa bangun keluarga baru lagi kayak gitu. Iya. Karena sebelumnya juga aku yakin lah orang tua aku tahu keadaanku gimana walaupun aku nggak cerita. Tapi maaf sebelumnya, itu Mbak Ines itu tulang punggung dari keluarga gitu? Enggak sih sebenarnya, bapakku tuh kerja sendiri. Jadi ya aku tetap bantu lah, tapi aku bukan tulang punggung keluarga itu enggak. Aku cuma tetap bantu, tapi nggak sepenuhnya aku. Iya, seikhlasnya kayak gitu ya sama. Iya, jadi apa susahku, kalau bisa tuh aku, kalau apa susahku di Solo itu aku nggak pernah tahu, nggak pernah cerita kayak gitu sama keluarga, jadi mereka nggak tahu. Ya walaupun sebenarnya tahu lah mungkin kehidupanmu di sana, kenapa pulang, kan mesti anaknya pulang tapi kok ada gambarnya ini, kan mesti tahu lah. Ya cuman kadang nasihatin kayak gini, jangan sampai gini pesennya kayak gitu aja. Terus ngomong, Mbak Ines kan masih punya adik 2 ya. Itu adiknya itu masih sekolah apa udah lulus semua, udah punya kerjaan kayak gitu? Udah lulus semua sih, udah kerja semua. Udah kerja semua ya. Terus ngomong-ngomong, perasaan itu kan abis itu kan terus akhirnya menikah ya kan? Apa gimana, masih ada apa cerita apa, perjalanan apa gitu, kisah apa kayak gitu? Setelah menikah sih sebenarnya juga beratnya aku tadinya nggak kenal jauh sama suamiku seperti apa, sifatnya seperti apa. Jadi ya kadang tuh nggak sesuai. Kadang aku suka mikir gini, nggak sesuai sama keinginanku kayak gitu loh. Tapi kan udah ya ini namanya rumah tangga kayak gitu. Rumah tangga tuh emang salah satu saling menerima juga. Jadi kekurangan masing-masing ya udah terima aja gitu. Jadi aku sekarang ini ya jalani apa yang diberikan sama Allah aja. Yang penting kan penuh tanggung jawab gitu kan, suaminya penuh tanggung jawab, sayang, ikhlas kayak gitu, udah nerima apa adanya kayak gitu. Ya juga nggak mengungkit masa lalu kayak gitu kan. Makanya itu alhamdulillahnya juga dari keluarganya itu aku dapat nerima aku kayak gitu, dari keluarganya dia semua, walaupun keadaanku kayak gini dulunya juga mereka welcome dan baik. Bahkan ibunya pun lebih baik perlakuannya daripada ke suamiku kadang kayak gitu. Nah yang kayak anaknya sendiri itu aku lebih disayang gitu ya. Terus ngomong-ngomong nih, kan baru mengandung kayak gitu tuh ya, alhamdulillah. Itu perasaannya tuh gimana sih, yang sebelumnya udah pernah anak 1 ya, itu terus saat ini mengandung kayak gitu tuh gimana sih perasaannya tuh? Perasaannya senang banget ya, bersyukur. Iya tetap alhamdulillah.
bersyukur alhamdulillah masih diberi kesempatan berumah tangga, masih dikasih kesempatan Tapi itu punya keturunan. tapi itu sebelum punya sebelum isi itu hamil itu prosesnya berapa lama? Aku kan ngelihat kayak di status kayak gitu kan, kayak minum kayak ramuan jamu-jamu kayak gitu. Itu Iya tuh sih, awalnya karena gini, aku tahu riwayat aku tuh kayak apa, riwayat suamiku tuh kayak apa. Dulu aku sering minum minuman keras juga kayak gitu kan, aku sadar diri kayak gitu loh. Terus aku lihat konten juga ya, ada resep terapi jeruk nipis itu kayak gitu. Ya aku coba aja langsung, jadi habis nikah aku langsung terapi jeruk nipis kayak gitu. Nah, terus alhamdulillah Januari November aku menikah, Januari udah isi. dia positif, dikasih keturunan. Nah tujuanku emang itu sih, aku nggak mau lama-lama, dan niatku berumah tangga, dapat anak lagi. Terus perasaan suami saat ngelihat Mbok Ines hamil kayak gitu, isi berhasil kayak gitu Seneng ya, gimana? alhamdulillah seneng Kaget gitu ya pastinya. Iya. Kagetnya tuh kaget seneng kayak gitu loh. Iya seneng banget karena berarti terapinya berhasil juga. Karena dulu kan aku juga lama nggak mens, bahkan sempat diagnosa ada kista juga, tapi aku nggak, udah minum obat ini nggak mens juga. Jadi beberapa tahun tuh nggak keluar mens gitu. Jadi aku coba terapi kayak gitu, akhirnya ada hasilnya. Oke guys, cerita kali ini sampai di sini dulu. Besok aku akan lanjut lagi, mau kepo-kepoin auto mewek dulu tadi, sempat auto mewek ya. Terus jangan lupa subscribe-nya tadi, oke. Terus jangan di skip ya videonya, biar kalian tahu gimana perjalanan hidup seseorang, biar dapat ilmu kayak gitu, biar dapat pengalaman sih.